Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel kesayangan ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat setia beriman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang, dipanjangkan umur, serta selalu bermanfaat buat sesama. Amin. Ajaran Islam adalah ajaran yang universal. Ajaran Islam mendukung manusia untuk mencapai tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. Ajaran Islam berorientasi untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar dalam kehidupan yang dapat menjalankan kehidupan lebih benar, jauh dari kesesatan. Allah tentu saja memberikan kabar tersebut kepada manusia melalui wahyu, yaitu Al-Quran, yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Akan tetapi, dalam Islam sendiri terkadang muncul aliran sesat yang justru bertentangan dengan akidah dan juga prinsip dasar ajaran Islam. Aliran sesat ini pasti akan berdampak pada lemahnya umat Islam, perpecahan, dan citra Islam yang rusak. Untuk itu, penting kita bahas dan kaji informasi lebih dalam, mengetahui dan mengenai ciri-ciri aliran sesat menurut Islam, beserta sebab munculnya berbagai aliran tersebut dalam masyarakat. Tanda-tanda aliran sesat. Aliran sesat tentu bukan aliran yang berdasarkan dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar Islam, tetapi sudah melenceng dari kemurnian ajaran Islam. Berikut adalah ciri-ciri atau tanda suatu aliran yang dapat mengarah kepada kesesatan. Yang pertama adalah pemahaman terhadap rukun iman. Ada 6 aspek dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada qadha dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Tentu saja jika ada aliran Islam yang tidak mengakui keenam hal tersebut, bukanlah sebagai Islam yang benar, atau bisa jadi memang bukan ajaran Islam, tapi sudah pasti sesat. Rukun iman adalah aspek dasar yang tidak bisa berubah-ubah dan tetap dalam kondisi dalam dan di zaman apapun. Oleh itu, jika ada yang merubah bahkan tidak mengakui salah satunya, tentu hal tersebut bukanlah bersumber dari ajaran Islam. Begitupun dengan masalah iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah tentunya beriman kepada seluruh Rasul Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus Allah. Jika di zaman ini dan zaman yang akan datang ada yang mengaku bahwa ada Nabi atau Rasul, itu sudah pasti sesat. Yang kedua adalah pemahaman terhadap rukun Islam. Rukun Islam terdapat 5 aspek yang harus dijalankan oleh orang Muslim. Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Satu hal saja tidak diyakini dan tidak diterima kebenarannya, tentu saja itu akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, rukun Islam adalah prinsip Islam. Kelima hal tersebut
harus diakui dan diyakini kebenarannya untuk dijalankan. Tidak ada yang boleh merubah prinsip ini dan sudah pasti sesat jika ada yang merubahnya. Yang ketiga adalah tidak bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ajaran Islam haruslah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hal ini berkaitan dengan ajaran yang bersifat substansial. Dalam aspek penerapan, biasanya terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman karena kelemahannya manusia. Untuk itu, secara prinsip dan keuniversalan Al-Quran, maka setiap amalan ibadah dan kehidupan manusia hendaknya bersumber dari ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkadang ada beberapa aliran yang sesat yang tidak melaksanakan amalan ibadah dan juga kehidupan beragamanya berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menjatuhkan dan merusak Islam. Menjatuhkan dan merusak Islam sudah pasti bukan dilakukan pada orang-orang yang mencintai Islam. Orang yang mencintai Islam pasti ingin melaksanakan Islam secara benar dan melaksanakan sesuai perintah Allah dan apa yang diajarkan Islam. Ajaran Islam tentu saja akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah diajarkan tanpa pendasaran yang kuat. Aliran sesat biasanya bersifat doktrin atau memaksa. Sesuatu yang keliru atau sesat biasanya akan diajarkan tanpa pendasaran, hanya sekedar emosi dan pengetahuan yang belum teruji secara valid. Untuk itu, umat Islam sendiri diperintahkan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan agar tidak mendapatkan pemahaman Islam secara keliru. Ajaran yang sesat tentu akan terlihat dan tidak akan bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Untuk itu, aliran sesat bisa diuji dengan melihat dasar-dasar alasan dan juga pertanggungjawaban ilmu yang diinformasikan. Berikut adalah kelima ciri atau tanda apabila ada ajaran yang muncul dan melenceng dari kelima hal itu, dipastikan itu sudah pasti sesat. Sebenarnya apa saja sebab muncul dan terjadinya aliran sesat? Sahabat setia beriman, ada tanda atau ciri, pasti ada sesuatu yang menyebabkan aliran itu ada. Yang pertama adalah kesalahan di dalam penafsiran. Karena kesalahan penafsiran terhadap Islam tentu saja bisa muncul aliran sesat. Penafsiran yang salah ini terutama berkaitan dengan akidah dan dasar Islam. Kesalahan penafsiran bisa terjadi jika metode yang digunakan salah, atau juga umat Islam yang menafsirkan memiliki kepentingan tertentu hingga Islam ditafsirkan sembarangan. Yang kedua, kepentingan politik atau golongan. Ada pihak tertentu yang ingin merusak Islam, baik dari luar ataupun dalam. Aliran sesat juga bisa terjadi karena adanya musuh Islam yang tidak menyukai Islam dan membentuk ajaran Islam untuk merusak kemurnian pemeluk Islam. Yang ketiga adalah hawa nafsu manusia. Hawa nafsu bisa jadi membuat seseorang melahirkan pemikiran dan pandangan yang menyesatkan. Kadang hawa nafsu ini tanpa disadari menjadi pendasaran dalam hidup, bukan malah mengelolanya dengan baik. Untuk itu hawa nafsu manusia bisa menyesatkan sesama manusia dan mempengaruhi hingga mengambil langkah-langkah yang keliru. Sahabat setia beriman, hari ini yang lagi viral di Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang, banyak yang menyuarakan itu adalah sesat. Dengan pengetahuan ini tentu kita akan bisa lebih tahu setelah tayangan ini, mana sesat, mana tidak, mana baik, mana buruk.
Sahabat semua yang menilai, tidak untuk menghujat, tapi saling mempererat. Tidak saling menuduh, tapi saling mengingatkan. Tidak untuk mencemooh, tapi dengan ilmu dan kita lebih tahu ini mana sesat, mana tidak sesat. Kita akan lebih tahu. Semoga kita dan seluruh keturunan kita dikuatkan iman, Islam, dan selalu di dalam kemurnian Islam. Dijauhkan dari kesesatan yang merusak akidah sampai akhir zaman. Amin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan sahabat setia beriman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.